Bagaimana jika selama ini kamu hidup dengan versi otak yang belum sepenuhnya aktif, dan kamu bahkan tidak pernah menyadarinya? Bagaimana jika kejernihan, fokus, dan intuisi yang kamu anggap langka sebenarnya adalah kondisi alami yang sudah lama terkubur di dalam dirimu? Bayangkan ini sejenak. Seseorang duduk diam, tanpa suara, tanpa gerakan. Namun, di dalam kepalanya terjadi aktivitas yang jauh lebih kuat daripada kebanyakan manusia yang sibuk berlari sepanjang hari. Para biksu Tibet telah menunjukkan sesuatu yang sulit dipercaya, bahwa pikiran manusia bisa beroperasi pada level yang hampir terasa seperti di luar batas normal. Ilmu pengetahuan modern akhirnya mulai mengejar apa yang telah mereka latih selama ribuan tahun. Penelitian menunjukkan bahwa para praktisi meditasi tingkat lanjut mampu menghasilkan gelombang otak gamma hingga ratusan persen lebih kuat dibandingkan orang biasa. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah kondisi di mana otak menjadi sangat sinkron, sangat jernih, sangat hidup. Dan di titik ini, sebuah pertanyaan mulai muncul perlahan. Jika mereka bisa melatih otak mereka hingga mencapai kondisi seperti itu, apakah itu berarti kamu juga bisa? Atau apakah semua ini hanya milik mereka yang menghabiskan hidup di biara, jauh dari hiruk-pikuk dunia? Sekarang, tarik napas perlahan, dan biarkan pertanyaan itu menggantung sejenak di dalam pikiranmu. Karena yang akan kamu temukan bukanlah teori kosong, melainkan sesuatu yang jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Selama lebih dari 2.500 tahun, ada sebuah praktik yang dijaga dalam keheningan. Sebuah teknik pernapasan yang bukan hanya tentang udara yang masuk dan keluar, tetapi tentang bagaimana kamu mengakses bagian terdalam dari kesadaranmu. Para biksu menyebutnya sebagai napas pikiran bercahaya, sebuah cara untuk menyalakan sesuatu yang selama ini tertidur. Yang menarik, praktik ini bukan sekedar ritual spiritual. Tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang kini disebut oleh sains sebagai neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk mengubah dirinya sendiri. Mereka melatih otak mereka bukan dengan alat, tapi dengan kesadaran. Gelombang gamma, frekuensi tertinggi yang bisa diukur dalam otak manusia, biasanya hanya muncul dalam momen-momen langka. Saat kamu mendapatkan insight mendalam, saat semuanya tiba-tiba terasa klik, saat kamu melihat sesuatu dengan kejelasan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tapi bagi mereka, kondisi itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang bisa diakses, dipanggil, bahkan dipertahankan. Dan disinilah batas antara manusia biasa dan potensi manusia mulai terasa sangat tipis. Coba pikirkan, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang dibuat dalam keadaan pikiran yang kabur? Berapa banyak peluang yang terlewat hanya karena kamu tidak melihatnya dengan cukup jernih? Dan berapa banyak energi yang terbuang karena pikiranmu tersebar ke segala arah? Sekarang bayangkan, jika semua itu berubah, bukan karena kamu bekerja lebih keras, tapi karena kamu melihat dengan lebih jelas. Karena otakmu tidak lagi bekerja dalam mode bertahan, tetapi dalam mode optimal. Inilah titik di mana kebijaksanaan kuno dan ilmu modern akhirnya bertemu. Di satu sisi, para biksu yang berlatih dalam diam selama ribuan tahun. Di sisi lain, para ilmuwan dengan mesin EEG yang mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak manusia. Dan hasilnya mengejutkan, karena apa yang mereka temukan bukanlah mitos, melainkan sesuatu yang bisa diukur, diamati, dan diulang.
aktivitas gamma meningkat, otak menjadi lebih terkoordinasi, dan sesuatu di dalam diri manusia mulai terasa berbeda. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlewatkan. Ini bukan tentang menjadi lebih pintar, bukan tentang menjadi lebih cepat, tapi tentang menjadi lebih sadar, lebih hadir, lebih selaras dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dan di luar dirimu. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang perlu kamu sadari. Teknik ini bukan sekedar latihan pernapasan biasa. Ini bukan sesuatu yang kamu lakukan sambil lalu, atau setengah sadar, lalu berharap hasil besar datang begitu saja. Ini adalah sebuah proses, sebuah gerbang, dan seperti semua gerbang, cara kamu memasukinya akan menentukan apa yang kamu temukan di dalamnya. Jadi, untuk beberapa menit ke depan, izinkan dirimu untuk benar-benar hadir. Tidak multitasking, tidak setengah mendengarkan. Karena apa yang akan kamu pelajari bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk dialami. Dan mungkin, hanya mungkin, ini akan menjadi salah satu momen di mana sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu benar-benar siap untuk melihat apa yang selama ini tersembunyi di dalam pikiranmu sendiri? Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Perlambat sedikit ritmemu. Tidak perlu buru-buru memahami semuanya sekaligus. Biarkan setiap kata masuk, seperti napas yang perlahan memenuhi paru-paru, lalu menetap tanpa dipaksa. Kamu tidak perlu percaya sepenuhnya pada apa yang kamu dengar. Cukup dengarkan. Karena seringkali, pemahaman terdalam tidak datang dari usaha keras, tapi dari keadaan di mana pikiranmu berhenti melawan. Jadi, jika ada suara di kepalamu yang mulai terdistraksi, tidak apa-apa. Sadari saja. Lalu kembali lagi ke sini, ke suara ini, ke momen ini. Karena semakin kamu hadir, semakin dalam kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sebuah danau yang sangat tenang. Airnya jernih, hampir seperti kaca. Setiap riak kecil akan langsung terlihat. Dan sekarang, bayangkan pikiranmu seperti permukaan air itu. Semakin tenang ia, semakin jelas ia memantulkan segalanya. Teknik yang akan kamu pelajari bukan tentang menciptakan sesuatu yang baru, tapi tentang menghilangkan gangguan sampai akhirnya kejernihan itu muncul dengan sendirinya. Sekarang kita mulai perlahan. Gerbang Gamma, 7 menit. Sebuah proses sederhana, tapi setiap bagiannya memiliki peran yang tidak bisa dilewatkan. Jika kamu terburu-buru, kamu hanya akan bernapas. Tapi jika kamu hadir sepenuhnya, kamu akan merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Fase pertama, persiapan. 1 menit yang terlihat sepele, tapi disinilah semuanya dimulai. Duduklah dengan tulang belakang tegak, bukan kaku, tapi stabil. Bayangkan seperti gunung yang berdiri diam, kokoh, namun tidak tegang. Bahumu rileks, rahangmu tidak mengeras, dan perlahan, letakkan 1 tangan di dada dan 1 lagi di ulu hati. Rasakan detak halus di balik telapak tanganmu. Ini adalah titik awalmu. Kondisi dasar yang selama ini mungkin jarang kamu sadari. Jangan ubah apapun dulu. Jangan coba memperbaiki napasmu. Cukup amati. Karena kesadaran selalu dimulai dari pengamatan, bukan dari kontrol. Sekarang,
Di dalam hati, tetapkan niat. Bukan sekedar kalimat kosong, tapi seperti perintah yang jelas, tenang, dan pasti. Seolah-olah ada bagian dalam dirimu yang mendengarkan dan siap merespons. Katakan, aku sedang mengaktifkan potensi tertinggi otakku. Rasakan maknanya, bukan hanya ucapannya. Biarkan kalimat itu turun, lebih dalam dari sekadar pikiran. Dan tanpa kamu sadari, tubuhmu mulai menyesuaikan. Sistem sarafmu mulai berubah. Karena niat yang jelas adalah sinyal pertama bahwa sesuatu akan terjadi. Sekarang kita masuk ke fase kedua, inti dari semuanya. Disinilah kebanyakan orang kehilangan fokus. Jadi tetaplah di sini. Tidak perlu memikirkan langkah berikutnya. Cukup ikuti satu tarikan napas, lalu berikutnya. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Saat kamu menarik napas, bayangkan ada cahaya lembut yang masuk. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi hangat, halus, dan tepat mengarah ke bagian depan otakmu. Sekarang tahan napas itu 7 hitungan. Di titik ini, jangan tegang. Justru disinilah sesuatu mulai aktif. Seperti ruang sunyi di antara dua suara, di mana sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Lalu hembuskan perlahan, selama 8 hitungan. Biarkan napas keluar dengan lembut, dan bayangkan cahaya itu menyebar ke seluruh otakmu. Seperti kilat yang menerangi langit gelap, cepat tapi jelas. Setelah itu, tahan kosong selama 4 hitungan. Tidak ada napas masuk, tidak ada napas keluar, hanya ruang. Dan di ruang itulah, frekuensi baru mulai menemukan tempatnya. Ulangi pola ini, tanpa terburu-buru. Setiap siklus adalah satu lapisan yang dibangun. Dan semakin kamu tenggelam dalam ritme ini, semakin kamu akan merasa bahwa waktu mulai melambat. Jika pikiranmu mulai mengembara, itu wajar. Jangan lawan, jangan kesal. Cukup sadari, lalu kembali ke napas berikutnya. Karena setiap kali kamu kembali, kamu sebenarnya sedang melatih sesuatu yang jauh lebih penting daripada fokus itu sendiri. Sekarang, perlahan masuk ke putaran berikutnya. Polanya tetap sama, tapi kali ini tambahkan satu hal. Visualisasikan energi di dalam otakmu. Bukan sekedar cahaya, tapi seperti percikan listrik halus yang menghubungkan satu titik ke titik lain. Saat kamu menarik napas, rasakan seolah-olah neuron-neuron di dalam kepalamu mulai bangun. Saat kamu menahan napas, bayangkan semuanya mulai sinkron, seperti jaringan besar yang akhirnya menyala bersamaan. Dan saat kamu menghembuskan napas, biarkan semua itu menyebar, menstabilkan, dan menguatkan sistem sarafmu. Tidak perlu memaksakan sensasi. Jika kamu merasakan sesuatu, biarkan. Jika tidak, tetap lanjutkan. Karena seringkali, perubahan paling besar tidak terasa dramatis. Ia datang diam-diam, tapi meninggalkan dampak yang nyata. Mungkin kamu mulai merasakan sedikit getaran di kepala, atau kejernihan yang berbeda, atau hanya rasa tenang yang sulit dijelaskan. Apapun itu, tetaplah di dalam proses ini. Kamu tidak sedang mencari hasil. Kamu sedang menciptakan kondisi. Dan hasil akan mengikuti dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke fase ketiga, integrasi. Disinilah kebanyakan orang berhenti terlalu cepat dan kehilangan
apa yang sudah mereka bangun. Jadi, tetaplah di sini, sedikit lebih lama. Perlahan, sentuhkan ibu jari dengan jari manismu. Gerakan sederhana, tapi jangan anggap remeh. Karena saat ini, otakmu sedang berada dalam kondisi yang berbeda. Dan apapun yang kamu kaitkan dengannya, akan tersimpan lebih dalam. Ambil 3 napas normal, sambil mempertahankan sentuhan itu. Biarkan tubuhmu merekam momen ini, seolah-olah kamu sedang menanam penanda yang bisa kamu panggil kembali kapan saja. Ini adalah jangkar gamamu, sebuah jalan pintas yang tidak terlihat tapi nyata. Dan semakin sering kamu menggunakannya, semakin kuat ia bekerja. Sekarang lepaskan perlahan dan kembali ke napas normal. Tapi jangan langsung bergerak. Jangan langsung membuka distraksi. Tetap di sini beberapa detik lagi. Perhatikan pikiranmu. Ada sesuatu yang berbeda, meskipun halus. Mungkin lebih jernih, mungkin lebih tenang, atau mungkin hanya lebih hadir. Dan di titik ini, tanpa kamu sadari, kamu baru saja membuka sesuatu. Bukan karena tekniknya rumit, tapi karena kamu benar-benar hadir saat melakukannya. Jadi tetaplah di sini, jangan terburu-buru keluar, karena bagian berikutnya akan membuatmu memahami mengapa semua ini benar-benar bekerja. Sekarang, setelah kamu merasakan prosesnya, ada sesuatu yang mulai menjadi jelas, bahwa ini bukan sekedar teknik pernapasan. Ini adalah cara untuk mengubah cara otakmu bekerja dari dalam, tanpa alat, tanpa bantuan luar, hanya dengan kesadaran yang kamu arahkan sendiri. Ketika kamu menahan napas, otakmu tidak melihatnya sebagai gangguan biasa. Ia merespon seperti menghadapi tantangan. Sebuah sinyal halus bahwa ia harus bangun, menjadi lebih fokus, lebih tajam, lebih siap. Dan di saat itulah, zat kimia seperti norepinefrin dilepaskan, meningkatkan perhatianmu secara alami. Tapi yang membuatnya berbeda, bukan hanya pada napasnya, melainkan pada apa yang kamu lakukan di dalam pikiranmu saat itu terjadi. Visualisasi yang kamu ciptakan, cahaya, energi, sinkronisasi, semuanya bekerja bersamaan, mengaktifkan 2 sistem utama otakmu sekaligus. Satu bagian dari dirimu mulai fokus, sementara bagian lain mengamati. Dan ketika 2 sistem ini aktif bersamaan, sesuatu yang jarang terjadi mulai muncul. Sinkronisasi. Keadaan di mana pikiran tidak lagi terpecah, tapi bergerak sebagai satu kesatuan. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai kondisi optimal, dan oleh para praktisi kuno dianggap sebagai keadaan kesadaran yang lebih tinggi. 2 bahasa yang berbeda, tapi menunjuk pada hal yang sama. Dalam kondisi ini, otakmu mulai memproduksi lebih banyak BDNF, semacam nutrisi untuk neuronmu. Jalur-jalur baru terbentuk lebih cepat, koneksi lama diperkuat, dan tiba-tiba, hal-hal yang sebelumnya terasa rumit menjadi lebih mudah dipahami. Itulah mengapa, kadang setelah latihan seperti ini, solusi muncul begitu saja. Bukan karena kamu memaksakan diri untuk berpikir lebih keras, tapi karena otakmu akhirnya bekerja dengan cara yang seharusnya. Sekarang bayangkan, jika kondisi ini bukan hanya kamu rasakan sesekali, tapi menjadi bagian dari keseharianmu. Saat kamu berbicara, saat kamu bekerja,
Saat kamu membuat keputusan, semuanya dilakukan dengan kejernihan yang sama. Dan disinilah praktik ini mulai masuk ke dunia nyata, bukan di ruang meditasi, tapi di tengah hidupmu yang sebenarnya. Saat kamu bangun di pagi hari, sebelum dunia mulai menarik perhatianmu ke segala arah, disitulah momen terbaik untuk melakukannya. Karena di 1 jam pertama setelah bangun, otakmu berada dalam kondisi paling plastis, seperti tanah yang masih lunak, siap dibentuk. Apa yang kamu tanam di sana akan memengaruhi seluruh harimu. Lakukan teknik ini sebelum kamu menyentuh ponselmu, sebelum kamu membiarkan informasi dari luar mengisi pikiranmu. Beri dirimu kesempatan untuk menentukan frekuensimu sendiri. Dalam beberapa hari, kamu mungkin mulai merasakan pergeseran. Hal-hal kecil yang dulu kamu lewatkan, sekarang terlihat jelas. Pola dalam percakapan, peluang dalam situasi, bahkan intuisi yang muncul tanpa kamu sadari dari mana asalnya. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Ini bukan sesuatu yang bekerja sekali lalu selesai. Seperti tubuhmu, otakmu juga perlu dilatih. Dan konsistensi bukan sekedar pilihan, tapi bagian dari proses itu sendiri. Lewatkan 1 hari, dan mungkin tidak terasa apa-apa. Tapi lewatkan berkali-kali, dan kamu akan kembali ke pola lama. Bukan karena teknik ini tidak bekerja, tapi karena kamu berhenti menggunakannya. Di titik ini, kamu punya pilihan untuk menganggap ini hanya sebagai informasi atau sebagai sesuatu yang benar-benar kamu coba dan rasakan sendiri dampaknya. Dan mungkin cara terbaik untuk benar-benar memahami ini bukan hanya dengan mendengarkan, tapi dengan mengalami, lalu merefleksikannya. Jadi, izinkan aku bertanya dengan jujur. Saat kamu menjalani bagian tadi, apa yang kamu rasakan? Apakah ada perubahan kecil? Atau mungkin sesuatu yang sulit kamu jelaskan dengan kata-kata? Kamu tidak perlu jawaban yang sempurna. Bahkan 1 kalimat sederhana cukup. Karena seringkali, kesadaran pertama muncul dari hal-hal kecil yang kita akui. Coba tuliskan di komentar, bagian mana yang paling terasa untukmu? Apakah saat menahan napas? Saat visualisasi? Atau justru saat kamu menyadari pikiranmu mulai tenang tanpa kamu paksa? Dan jika kamu belum mencobanya sepenuhnya, tidak apa-apa. Kamu bisa kembali lagi ke bagian sebelumnya dan melakukannya dengan lebih pelan. Lalu kembali ke sini dan lihat apakah ada sesuatu yang berubah. Karena menariknya, setiap orang akan merasakan hal yang sedikit berbeda. Dan justru disitulah kamu bisa belajar, bukan hanya dari pengalamanmu sendiri, tapi juga dari orang lain yang sedang berjalan di jalur yang sama. Siapa tahu, apa yang kamu tulis bisa menjadi pemicu bagi orang lain untuk akhirnya mencoba. Dan apa yang mereka bagikan bisa membuka perspektif baru untukmu. Sekarang, sebelum kamu benar-benar kembali ke aktivitasmu, tarik 1 napas lagi, perlahan. Rasakan, ada ruang yang sedikit lebih luas di dalam pikiranmu. Mungkin tidak dramatis, mungkin tidak langsung mengubah segalanya, tapi cukup untuk membuatmu sadar bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang bisa kamu akses kapan saja. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah ini nyata? Tapi, apakah kamu akan terus menggunakannya? Karena pada akhirnya,
Semua ini bukan tentang teknik, bukan tentang teori, tapi tentang pilihan kecil yang kamu ulang setiap hari sampai akhirnya menjadi bagian dari dirimu. Dan di titik itu, kamu tidak lagi mencari kejernihan. Kamu hidup di dalamnya.